Oke, kali ini kita mencoba membahas tentang apa itu BEP, kemudian apa itu payback period. Nah, biasanya sederhananya BEP itu break even point. Break even point itu adalah biaya yang Anda keluarkan, kemudian dia pada titik nol ya. Pendapatan Anda kemudian dikurangin biaya, hasilnya nol. Misalnya contohnya begini, omset Anda satu hari misalkan 10 juta, kemudian satu bulan dikali 30 berarti 30 juta, kemudian dikali 10% laba brutonya. Laba bruto itu rata-rata 10% ya di dunia retail. Berarti 10% dikali 30, 10% kali 300 juta berarti 30 juta. Nah, jika biaya Anda satu bulan itu juga 30 juta, misalnya penggajian, listrik, internet, marketing, transportasi, pajak dan sebagainya juga 30, berarti Anda bulan itu BEP, karena Anda sebagai pemegang saham atau pemilik usaha tidak mendapatkan apa-apa. Simple ya. Jadi BEP itu sederhananya kayak gitu, pendapatan Anda dikurangin biaya, hasilnya 0%. Jadi Anda tidak memiliki keuntungan. Nah, itulah yang dinamakan BEP, break even point. Sudah ngerti ya BEP? Jadi saya sederhanakan lagi, misalkan omset Anda 1 juta satu hari, kemudian dikali 30 juta, dikali keuntungan laba brutonya rata-rata 10%, berarti 10% dikali 30 juta, itu hasilnya 3 juta rupiah. 3 juta rupiah, nah Anda menggaji diri Anda sendiri 1,5 juta. Misalnya Anda tidak punya karyawan, gaji karyawan Anda bisa 1,5, 2 juta, kemudian kurang biaya listrik, macam-macam, 3 juta juga. Berarti Anda tidak punya keuntungan, 0%. Itu BEP ya. Yang kedua adalah payback period. Payback period itu adalah sederhananya pengembalian modal investasi Anda seluruhnya berapa tahun jangka waktunya. Misalnya saya contohkan, jika Anda berinvestasi minimarket luasan 100 meter persegi dengan investasi sewa tempat, perlengkapan, peralatan, isi barang, kemudian software minimarket online misalkan, kemudian perlengkapannya juga ada komputerisasi, scanner dan sebagainya, neon box ya kan dan sebagainya, pop up, kemudian dress up dan sebagainya, habislah duit 400 juta. Biasanya duit 400 juta ini kalau 100 meter itu 100 meter itu biasanya isi barang itu 200 juta idealnya ya. Nah, yang 200 juta lagi adalah perlengkapan dan sebagainya. Nah, kapan sih kembali duit Anda 400 juta ini? Saya kasih gambaran singkat. Misalkan omset Anda satu hari 10 juta, kemudian dikali 30 hari berarti 300 juta, berarti Anda punya laba bruto 30 juta per bulan ya, per bulan. Nah, anggaplah biaya yang Anda keluarkan semua, biaya gaji, biaya transportasi, internet, marketing, kemudian biaya lain sebagainya, kebersihan, konsumsi dan sebagainya, anggaplah 15 juta satu bulan. Kemudian pajak anggaplah 0,5%, berarti 0,5% dari omset misalnya 300 juta. Kalau 300 juta berarti 10%-nya 3 juta, 30 juta. Kalau 1%-nya 3 juta berarti 0,5% adalah 1,5 juta. Berarti 15 juta ditambahin 1,5 juta, berarti biaya Anda 15 juta, berarti laba brutonya tadi 30, laba bruto 30 juta dikurangin 15 juta, itu laba neto sebelum pajak. Dikurangin pajak 1,5 juta, berarti keuntungan 13,5 juta. Anggaplah ini omset Anda stabil ya. Omset Anda stabil berarti Anda punya keuntungan 13,5 juta satu bulan. Nah, sekarang tinggal dibagi saja. Misalkan 400 juta dibagi 13 juta setengah. Ya, saya pakai kalkulator ya. 400 juta dibagi 13 juta 500. Nah, di sini ada 29 bulan, 6, berarti 29 bulan setengah. Jadi kalau setahun itu 12 bulan, 2 tahun 24 bulan, 3 tahun 36 bulan, berarti
dalam jangka waktu 3 tahun Anda sudah bisa mendapatkan pengembalian modal. Itu baru pengembalian modal ya, bukan keuntungan Anda loh ya, pengembalian modal ya. Jadi jangan anggap itu keuntungan. Nah, setelah 3 tahun 29 bulan, 6 itu udah kembali semua modal Anda, laba neto itu udah Anda tarik semua, udah Anda tabung. Berarti Anda modalnya sudah kembali tapi masih ada di barang, ya kan? Nah, ketika Anda melakukan penjualan terus, nah itulah keuntungan pasif income. Kalau dia orang bilang pasif income, ya kan? Artinya toko sudah bergerak sendiri. Jadi bayangkan ketika Anda 3 tahun bisa mencapai payback period, tahun-tahun berikutnya Anda hanya tinggal menikmati keuntungan yang 13,5 juta per bulan. Karena modal Anda udah kembali, sehingga Anda bisa melakukan pengembangan. Untuk tahun keempat Anda buka lagi cabang, terjadi lagi misalnya 3 tahun payback period, buka lagi cabang, terjadi lagi payback period, buka lagi cabang. Tapi saya kasih gambaran, rata-rata pemain retail tradisional, pemain retail modern, biasanya payback periodnya yang sudah berjalan itu rata-rata 4,5 tahun sampai 5 tahun. Itu yang sudah terjadi selama ini, dan jarang sekali yang bisa payback period itu 3 tahun sampai 4 tahun. Kecuali memang lokasinya jos banget, kemudian profit margin Anda gede, misalnya sampai 20% ya, Anda bisa mencapai 3 tahun. Nah, kalau pengalaman kami sih biasanya supermarket itu bisa itu, tapi di luar konteks bangunan gedung ya, karena bangunan gedung itu kan memang, apalagi supermarket itu kan mahal sekali. Anggaplah supermarket luasan 500 meter persegi, untuk biaya tanah dan bangunannya aja anggaplah misalnya 10 juta, misalnya kan 10 juta dikali 500 itu 2,5 miliar ya, untuk investasi bangunan dan gedung. Oke guys, Anda sudah paham ya tentang BEP dan payback period. BEP itu pendapatan dikurangin biaya 0 itu BEP. Oke, saya kasih yang lupa ya. BEP itu rata-rata biasanya ketika Anda buka minimarket baru, kalau seandainya Anda nggak mempersiapkan modal kerja, biasanya untuk mencapai BEP itu 3-6 bulan ya. Karena untuk awal-awal buka mesti ya Anda harus support biaya karyawan, gaji karyawan, modal kerja itu sebagai modal kerja, itu biaya karyawan, pengeluaran lainnya. Setelah 3-6 bulan Anda sudah bebas, biasanya sih udah BEP, bahkan bisa untung biasanya. Jadi ini pengalaman saya sudah puluhan tahun di dunia retail seperti ini, dan begitu gambaran. Ya ada sih 1 bulan 2 bulan itu orang sudah bisa menggaji sendiri, tokonya itu sudah bisa menggaji diri sendiri, tapi sangat sedikit sekali yang terjadi seperti itu. Oke guys, jika Anda masih bingung silahkan komen di bawah apa yang Anda bingungkan, ada yang ingin tahu seperti apa, Anda bisa komunikasi dengan kami di Retail Team Indonesia. Dan bagi Anda yang ingin membuka minimarket baru, bisa kontak kami. Saya Adri Syahrizal, CEO Retail Team Indonesia, memiliki cabang di Padang, Medan, Jambi. Kami ada cabang kemitraan di Medan, Jambi, Padang, Bangka Belitung, kemudian Jawa Timur, Tulungagung, Blitar, ada juga di Jambi, kemudian ada di Lombok, NTB. Anda bisa kontak Retail Team Indonesia, dan kantor kami semuanya ada di masing-masing area. Jadi bukan dari Jogja ya. Kalau Retail Team Indonesia sendiri stay-nya, kantor pusat kami ada di Yogyakarta. Terima kasih guys, semoga Anda sukses berbisnis retail, dan memang bisnis ini lagi tren-trennya sejak zaman corona.